Tidak menolak Dia. Refleksi pagi 820. Apa respons Yesus waktu Dia mengetahui bahwa para pemimpin Yahudi hendak menangkapnya? Ini perkataan Yesus kepada orang banyak di Yohanes 7 ayat 33 dan 34. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Saudara-saudara, Yesus Kristus tahu bahwa Dia akan kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mengutusnya setelah selesai melaksanakan penebusan manusia. Memerintah bersama Allah Bapa di sorga, keberadaan Yesus Kristus adalah tak terhampiri dengan segala kemuliaan dan kebesaran ilahi. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah memang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Di dalam rencana agung Allah Bapa, Yesus Kristus datang ke dunia untuk melaksanakan maksud Allah guna penebusan dosa manusia. Allah yang Maha Besar telah merendahkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang mau menderita dan mati di kayu salib. Betapa besar dan agung Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup dalam keselamatan yang telah diberikan Allah Bapa bagi kita. Janganlah kita menolak Yesus Kristus dengan hidup seenaknya tanpa peduli dosa. Marilah kita kembali memperkuat iman percaya kepada Kristus dengan hidup peka terhadap kehendak-Nya. Melaluinya, kita pasti berbahagia. Bertekun dalam mendalami firman Kristus. Refleksi pagi 821. Pernyataan Kristus telah membuat orang Yahudi bingung, seperti yang terungkap di Yohanes 7 ayat 35 dan 36. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia?" Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? "Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Saudara-saudara, memahami makna perkataan Kristus memang memerlukan perenungan yang dalam. Tak heran kalau orang Yahudi tidak dapat langsung memahami Kristus. Saudara-saudara, karena Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu adanya, maka setiap perkataan Yesus Kristus pastilah sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Di dalam kemahaesaan Allah ini, orang percaya harus sungguh-sungguh mendengar dan belajar memahami makna dari setiap perkataan Kristus sebagai pedoman dalam kehidupannya. Sayangnya, seringkali kita sebagai pengikut Kristus kurang tekun untuk mendalami apa-apa yang diajarkan Kristus. Gempuran dan gerusan arus dunia begitu melanda pikiran dan tindakan kita, sehingga kita tidaklah peka lagi terhadap ajaran Kristus. Oleh sebab itu, wahai setiap orang percaya, marilah kita perbaharui komitmen kita untuk terus belajar memahami firman-Nya.
Berpegang pada janji Kristus saja. Refleksi pagi 822. Apa janji Yesus Kristus kepada orang banyak pada puncak perayaan Pondok Daun di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39? Ini janjinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, aliran air hidup, yaitu curahan Roh Kudus, pastilah dianugerahkan kepada orang yang mau percaya kepada Kristus. Sejak hari Pentakosta di Kisah Para Rasul, genaplah janji Kristus ini. Saudara-saudara, janji Kristus bagi orang yang mau percaya kepada Kristus adalah jelas dan tegas. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, bagaimanapun cara pertobatannya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, apapun status sosialnya, tidaklah akan berbeda. Roh Kudus pasti dicurahkan kepada siapa saja yang mau percaya Kristus. Hanya sayangnya, ada saja gereja Tuhan yang mencoba menambahkan persyaratan lain untuk mendapat penyertaan Roh Kudus dan bahkan merasa lebih berhak terhadap limpahan Roh Kudus itu. Diskriminasi yang dibangun oleh gereja Tuhan tentu melampaui apa yang dijanjikan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita semua kembali berpegang hanya kepada janji Kristus saja. Marilah. Tetap teguh di tengah kontroversi. Refleksi pagi 823. Apa kontroversi tentang Yesus Kristus akibat janjinya tentang Roh Kudus bagi orang yang percaya? Mari lihat Yohanes 7 ayat 40 sampai 42. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Saudara-saudara, pro dan kontra tentang Yesus Kristus terjadi pada orang Yahudi. Ada yang percaya bahwa Yesus itu nabi atau Yesus itu Mesias, tetapi ada juga yang tidak percaya. Kontroversi tidak mengubah fakta tentang siapa Kristus. Saudara-saudara, tidak hanya di zaman dulu, di zaman sekarang pun kontroversi tentang siapa Yesus Kristus itu masih selalu ada di masyarakat luas. Meskipun demikian, berbagai pandangan tentang siapa Kristus itu tidak akan mengubah fakta iman bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah, Sang Mesias, dan Sang Juru Selamat yang diutus Allah Bapa untuk misi penebusan dosa manusia. Keyakinan ini haruslah menjadi dasar iman setiap orang percaya. Ini adalah batu karang keyakinan iman yang kokoh dan teguh di mana iman kita berdiri.
Janganlah kita sekali-kali terombang-ambing dan menjadi ragu karena pluralitas pandangan di masa kini. Di atas batu karang keyakinan iman ini, jemaat Tuhan dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Ayo tetap teguh. Tetap mengasihi walau ada kontroversi. Refleksi pagi 824. Apa akibat dari kontroversi sosok Yesus Kristus di kalangan orang-orang Yahudi? Mari lihat Yohanes 7 ayat 43 dan 44. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara-saudara, kontroversi pro dan kontra tentang diri Yesus Kristus telah menyebabkan pertentangan yang tajam di antara orang-orang Yahudi, sampai-sampai ada yang mau menangkap dia. Hanya saja karena memang waktu Tuhan belum tiba, maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Yesus. Penggenapan janji keselamatan melalui pengorbanan Kristus memang harus terlaksana dalam waktu dan cara yang ditentukan Allah Bapa saja. Saudara-saudara, seperti halnya kontroversi pro dan kontra akibat kehadiran sosok Kristus dan ajarannya di tengah masyarakat Yahudi di masa dulu, kontroversi pro dan kontra terus bisa terjadi sampai masa sekarang ini. Kehadiran orang Kristen ataupun gereja tetap bisa saja menimbulkan pertentangan di wilayah tertentu karena kehadirannya dirasa sebagai ancaman bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, orang Kristen dan gereja Tuhan dipanggil untuk peka dan peduli akan kondisi sosial kemasyarakatan sehingga konflik dapat terselesaikan. Meskipun demikian, kalaupun tetap ada prasangka dan tentangan, marilah kita tetap belajar mengasihi, tetap peduli, dan tetap berbuat baik, karena di dalam waktu dan cara Tuhan pasti akan ada jalan keluar. Maukah kita? Belajar berpikir sehat dan jernih. Refleksi pagi 825. Mengapa para penjaga bait Allah tidak jadi menangkap Yesus? Mari lihat laporan mereka di Yohanes 7 ayat 45 sampai 46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Saudara-saudara, Mahkamah Sanhedrin, yaitu para imam kepala dan orang-orang Farisi, rupanya telah mengutus para penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Ternyata para penjaga tidak mampu menangkap Yesus karena mereka telah mendengar perkataan Kristus yang penuh kasih, kuasa, dan wibawa. Kebencian Sanhedrin memang telah membuat mereka tuli terhadap fakta. Saudara-saudara, adalah suatu ironi bahwa para pemimpin agama yang karena kebencian tidaklah mampu untuk mendengar perkataan Kristus yang penuh kasih, kuasa, dan wibawa, sedangkan para penjaga bait Allah justru bisa dengan penuh kesadaran melihat fakta tentang Yesus ini. Rasa tidak suka
yang bisa bermuara pada rasa benci bisa menggerogoti kehidupan seseorang sehingga dia tidak mampu lagi melihat fakta dengan pikiran yang sehat dan jernih. Belajar dari hal ini, janganlah sampai spiritualitas kita diliputi oleh prasangka negatif dan kebencian. Marilah kita selalu waspada dan selalu memeriksa hati kita apakah terselip hal negatif itu. Dalam anugerahnya, marilah kita jauhkan semuanya itu dari kehidupan kita. Tetap belajar rendah hati. Refleksi pagi 826. Apa respons orang Farisi terhadap para penjaga bait Allah yang tidak mau menangkap Yesus? Mari simak Yohanes 7 ayat 47 sampai 49. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Saudara-saudara, penjaga bait Allah dan orang banyak dituduh telah disesatkan, bahkan terkutuk. Pemimpin agama yang merasa benar sendiri itu justru telah berpikir secara picik. Sikap merasa benar sendiri memang sikap yang perlu dihindari. Spiritualitas agama memang seharusnya ditunjukkan dalam kerendahan hati dan bukan kepicikan. Saudara-saudara, semakin seseorang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, seharusnya dia semakin memahami akan apa yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Sikap merasa benar sendiri, pikiran picik, dan sikap arogansi tentu bukanlah tanda kedewasaan spiritualitas. Hanya saja, pemimpin agama bisa saja tergoda dan terjerumus dalam sikap kekerdilan spiritual yang justru bisa menjadi batu sandungan bagi kesaksiannya sebagai pemimpin Kristen. Oleh sebab itu, wahai para pemimpin Kristen di Indonesia, marilah kita belajar dari Kristus yang rendah hati. Seperti teladan Sang Anak Allah yang Maha Tinggi itu, marilah kita mengevaluasi kehidupan kita di dalam terang Tuhan dan belajar bersikap rendah hati. Marilah. Tidak mencari-cari pembenaran diri. Refleksi pagi 827. Apa pembelaan Nikodemus, salah satu pemimpin Yahudi, terhadap koleganya yang berambisi menangkap dan membunuh Yesus? Mari lihat Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara-saudara, Keluaran 23 ayat 1 adalah perintah Allah untuk tidak menyebar kabar bohong sehingga harus ada proses verifikasi. Tetapi pemimpin Yahudi tidak mau dengar nasihat. Saudara-saudara, karena prasangka dan kebencian telah ada di hati para pemimpin Yahudi,
maka mereka justru telah melupakan perintah Allah dan bahkan mencari-cari alasan pembenaran diri. Walaupun seakan-akan membela agama, pemimpin agama justru telah melanggar perintah agama. Betapa ironisnya ini. Karena ambisi yang tidak benar, pemimpin agama mencari-cari justifikasi agama untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar ajaran agama. Ini haruslah dihindari. Oleh sebab itu, wahai para pemimpin Kristen, marilah kita hindari tindakan pembenaran sepihak. Marilah kita belajar beriman dan bertindak benar sesuai Alkitab dalam segala hal, sehingga terang Tuhan jadi nyata dalam keputusan kita. Maukah kita